wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Kasyfus Syubhat karya Syekhul Islam Mujaddidu Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai pembahasan muallif atau penulis yang menyebutkan syubhat orang musyrik. Kalau orang musyrik berkata kepada kita, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah? Apakah engkau berlepas diri dari syafaat Rasulullah? Artinya engkau tidak mengakui syafaat Rasulullah, engkau tidak yakin Rasulullah akan memberikan syafaat. Maka Syekh menyuruh kita untuk menjawab, saya tidak mengingkari syafaat dan tidak juga berlepas dari syafaat Rasulullah. Saya meyakini adanya syafaat, saya meyakini beliaulah pemberi syafaat dan syafaatnya akan diizinkan oleh Allah. Dia diberikan hak untuk memberikan syafaat. Beliau pemberi syafaat dan diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan saya juga mengharapkan syafaatnya. Ini kita katakan kepada orang yang melegalkan syirik, ya, menggunakan senjata syafaat. Katakan, saya nggak nolak syafaat, justru saya menerima syafaat, menerima bahwa Nabi memberikan syafaat, tapi syafaat seluruhnya itu milik Allah, ya. Dan syafaat tidak bisa diberikan kepada siapapun kecuali setelah dapat izin dari Allah. Dan seseorang tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Nah ini. Dan Allah tidak memberikan syafaat kecuali dan Allah tidak akan mengizinkan syafaat diberikan kecuali kepada orang yang Dia ridhoi. Dan Dia tentu saja hanya ridho kepada orang yang mengesakannya dan bukan menyekutukannya. Nah ini, kita jelaskan kepada orang yang melegalkan syirik dengan senjata syafaat, menggunakan kata syafaat. Kamu mengingkari syafaat, ya? Kenapa kamu melarang kami minta syafaat kepada Rasul? Berarti kamu tidak mengakui adanya syafaat. Berarti kamu tidak meyakini Rasulullah memberikan syafaat. Maka kita katakan tidak seperti itu, ya. Jadi jawabannya tadi Bapak, ya. Jadi intinya kita tidak mengingkari syafaat, ya. Bahkan kita mengharapkan syafaat Rasul, tapi syafaat itu milik Allah, maka mintanya pada Allah, bukan kepada Rasul. Makanya kata Syekh pada setelahnya, ini yang kita baru kita baca, kata Syekh, fa idza kanati syafa'atu kulluha lillah wa la takunu illa ba'da idzni wa la yashfa'u an-nabiyyu wa la ghayru fi ahadin hatta ya'dana Allah fi wa la ya'danu illa li ahli tauhid tabayyana lak anna syafa'ata kulluha lillah wa atlubha minhu wa atlubuha minhu wa aqul Allahumma la tahrimni syafa'atah Allahumma syafi'hu fiyya wa amsalu hadza. Jadi kata Syekh, kalau memang syafaat semuanya milik Allah dan tidak bisa diberikan kecuali setelah izinnya, dan para nabi dan selain nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah, dan Allah hanya mengizinkan syafaat diberikan kepada orang yang mengesakannya. Kalau engkau sudah meyakini demikian, jelaslah bagimu bahwa syafaat itu semuanya milik Allah, maka aku pun meminta syafaat itu kepada Allah. Nah ini. Jadi kalau memang kamu yakin syafaat seluruhnya milik Allah, kamu yakin seorang tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali kalau Allah izinkan, berarti syafaat seluruhnya milik Allah, maka mintalah syafaat kepada Allah. Ini yang seharusnya, ya. Minta syafaatnya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Nah ini. Wa aqul, dan saya akan mengatakan, ini Syekh nyuruh kita untuk menjawab mereka. Jadi syafaat itu seluruhnya milik Allah, aku minta syafaat hanya kepada Allah. Dan aku akan mengatakan, ya Allah, Allahumma la tahrimni syafa'atah. Ya Allah, jangan engkau haramkan aku mendapatkan syafaatnya. Syafaat siapa?
Rasul, Nabi di sini. Doa, ya Allah, jangan Engkau haramkan aku untuk mendapatkan syafaat Rasul. Ya Allah, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah izin kepada beliau untuk memberikan syafaat kepadaku. Nah, ini yang seharusnya doanya ya. Wa aqbalu hadza, dan semacamnya. Jadi kalau kita mengharapkan syafaat dari Rasul, maka mintanya bukan kepada Rasul, tapi mintanya kepada Tuhannya Rasul, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bapak ya? Ini jawaban untuk orang tadi. Karena orang tadi ketika kita melarang dia minta syafaat kepada Rasul, dia balikan larangan kita dengan berkata, kamu berarti mengingkari syafaat Rasul, berarti kamu tidak meyakini bahwa Rasul memberikan syafaat. Maka jawabannya tadi, saya nggak mengingkari syafaat, saya tidak menolak syafaat, saya yakin Nabi memberikan syafaat, tapi syafaat adalah milik Allah, maka mintalah kepada Allah, bukan kepada Rasul. Jelas Bapak ya? Ini penting nih pembahasan ini, karena ini syubhat orang-orang yang legalkan syirik dari zaman Syekh sampai zaman sekarang. Sama, argumennya sama, walaupun bahasanya bisa jadi sedikit beda ya. Lalu kata Syekh di sini, fa in qala an-nabiyyu u'tiya syafa'ah wa atlubuha mimma a'tahullah. Nah, ini syubhat berikutnya. Kata Syekh, kalau ia berkata, orang yang melegalkan syirik ini berkata, Nabi diberi syafaat dan saya meminta kepada Nabi apa yang Allah berikan kepadanya. Ini syubhatnya. Nabi sudah diberi syafaat. Jadi syafaat ini pemberian Allah. Nabi mendapatkan syafaat dari Allah. Dan saya meminta kepada Nabi apa yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Ini bukan perbuatan syirik menurutnya. Karena apa? Ini kan pemberian Allah. Allah memberikan syafaat kepada Nabi. Nah, saya minta kepada Nabi apa yang Allah berikan. Jelas apa ya? Sekilas ini masuk akal. Sekilas ini logis ya, tapi sebenarnya nggak logis ya. Kenapa? Fal jawab sini penting. Jadi mohon simak, perhatikan nih. Karena yang seperti ini nanti bisa jadi sering kita temui di sekitar kita kah atau di tempat lain ya. Jadi Nabi diberikan syafaat oleh Allah, maka saya meminta kepada Nabi apa yang Allah berikan kepada beliau. Artinya ini bukan syirik. Fal jawab, maka kata Syekh jawabannya untuk perkataan tadi, annallahu a'tahu syafa'ah wa nahaka an hadza faqala fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, ini penting nih. Jawabannya terhadap perkataan tadi, Allah sudah memberikan Nabi hak untuk memberikan syafaat, tapi Allah juga melarangmu untuk meminta itu kepada Nabi. Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau menyeru seorang pun di samping Allah. Jangan berdoa kepada siapapun selain Allah. Artinya begini. Memang Allah memberikan Nabi hak untuk memberikan syafaat, itu betul ya. Tapi Allah juga melarang kamu minta berdoa kepada Nabi. Jelas Bapak ya? Memang Nabi diberikan hak syafaat, kita nggak mengingkari Nabi diberikan hak untuk memberikan syafaat, betul. Tapi Allah juga melarang kamu berdoa kepada Nabi karena Nabi sudah meninggal. Jelas ya? Lain halnya kalau Nabi masih hidup. Kalau masih hidup boleh nggak minta syafaat kepada Nabi? Boleh aja. Minta syafaat di sini artinya seperti doa. Datang kita, misalkan Nabi ada di hadapan kita, wahai Rasulullah, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah untuk saya. Boleh tidak? Boleh. Nabi masih hidup, kita datangi beliau lalu berkata, wahai Rasulullah, doakanlah saya supaya sembuh dari penyakit. Boleh tidak? Atau misalkan ada saudara kita yang mengalami kesusahan, lalu kita datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk saudara saya, semoga diselamatkan atau diberikan keringanan atau diberikan kemudahan, kelapangan rezeki dan semacamnya. Boleh tidak? Boleh, karena Nabi ketika itu hidup. Ya. Adapun ketika Nabi sudah meninggal, sudah terputus hubungan kita dengan Nabi. Maka tidak bisa kita datang ke kuburan Nabi lalu, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar orang tua saya
diberikan hidayah. Berdoalah kepada Allah agar saya disembuhkan dari penyakit. Berdoalah kepada Allah supaya dilapangkan rezeki saya. Yang seperti ini nggak bisa, karena kasusnya sudah beda. Bedakan ketika Nabi masih hidup dengan Nabi sudah meninggal. Jelas Bapak ya? Ya ini mungkin ada sanggahan, tapi kan saya meminta pada Nabi dan Nabi ada di hadapan saya. Gimana itu? Karena ada orang zaman sekarang, terutama kaum sufi, saya ketemu Nabi kok langsung Nabi datang di hadapan saya, Nabi tersenyum kepada saya, bahkan menjabat tangan saya. Ini khurafat seperti ini ternyata dilariskan oleh kaum sufi. Bahkan ada seorang Syekh Al-Azhar yang sampai begini, yang meyakini seperti itu, ketemu Nabi katanya tadi malam. Ya itulah, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Kalau mimpi ya kita nggak mau permasalahkan kan, karena kita mungkin saja melihat Nabi dalam mimpi kan. Tapi yang jadi masalah dia menganggap mengaku melihat Nabi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Ini bisa dibilang syekhnya Al-Azhar, bukan syekhnya, bahkan tokoh ulama Mesirnya ya. Walaupun saya nggak tahu udah diganti atau belum. Yang ngomong ini, yang ngabarkan ini adalah muridnya sendiri ya. Jadi muridnya sendiri bercerita begitu. Nggak, maksudnya gini, orang ini ngaku bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga. Ini ada istilahnya transkrip ceramah dia ada seperti itu. Namun yang perbuatan orang seperti ini ternyata diingkari oleh muridnya sendiri. Artinya apa? Muridnya sebenarnya akidahnya mirip, sama-sama Asy'ari, akidah Asy'ariyah. Tapi muridnya nggak setuju dengan gurunya yang khurafat. Jadi tidak semua orang yang berakidah Asy'ari itu semuanya suka dengan khurafat. Ada juga di antara mereka yang tidak suka khurafat. Jadi ketika nyinggung tentang mufti, jadi kebetulan ini muftinya, saya sebutkan aja muftinya ya. Jadi muftinya ini kan, kalau mufti biasanya kan orang yang dianggap berilmu kan. Nah, cuman kata dosen saya ini orang Mesir juga, mufti zaman sekarang gak mesti orang berilmu. Terus gimana bisa jadi mufti? Karena kebetulan dekat dengan penguasa. Dan ini udah bukan rahasia lagi kan, rahasia umum kan. Biasanya yang diangkat jadi pimpinan tertentu karena dekat dengan penguasa. Oh, karena dekat dengan penguasa dijadikan mufti ini, dijadikan ketua apalah, ulamanya lah kayak gitu. Nah, yang seperti ini dia bisa menjadi mufti. Jadi kata muridnya, lulusan Al-Azhar juga, orang Mesir juga. Jadi nggak mesti yang jadi mufti itu orang alim. Kadang yang dijadikan mufti karena orang yang dekat dengan begitu apa ya. Jadi kadang ada mufti yang lebih baik daripada dia, walaupun dia guru saya katanya. Masih ada orang yang lebih baik daripada dia, lebih jauh dari khurafat. Ternyata dia ngomong begitu, lebih jauh dari khurafat. Artinya dia menyebut gurunya masih percaya dengan khurafat, padahal dia lulusan Al-Azhar ya. Jadi tapi ini bukan berarti celaan kepada semua lulusan Al-Azhar. Jadi Bapak perlu kita ketahui, Al-Azhar itu isinya macam-macam. Ada juga sebagian ulama Ahlus Sunnah lulusan Al-Azhar. Jadi kita nggak bisa pukul rata ya. Cuma yang sangat mengherankannya begitu, ada orang yang sudah dianggap berilmu masih percaya khurafat seperti itu. Nah, saya baru tahunya dari muridnya, ternyata oh dikritisi juga gurunya, walaupun itu guru saya katanya. Tapi masih ada yang lebih baik daripada dia, orang yang lebih berilmu dan lebih jauh dari khurafat. Apa ya? Di antara itu khurafatnya apa? Tadi dia ngaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan terjaga. Artinya tidak tidur, Bapak ya. Dan seperti itu tentu saja khurafat. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang katakan, saya minta kepada Nabi, Nabi ada di hadapan saya. Jadi saya kan bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal tapi masih hidup. Nah, ini lebih parah lagi Bapak. Kalau ada orang yang menganggap Nabi masih hidup, berarti ayat ini sudah mengingkari ayat Al-Quran, mengingkari hadis, mengingkari fakta. Kalau memang Nabi masih hidup, terus yang di Madinah itu dikubur dekat Masjid Nabawi itu kubur siapa itu? Nah ini ya khurafatnya.
cukup kita menggerakkan akal sehat udah bisa terbantahkan itu ya. Nah ini ya, jadi kita kembali lagi, orang yang melegalkan syirik, mereka beralasan saya minta Nabi sudah Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, dan saya meminta kepada Nabi apa yang Allah berikan kepada beliau. Artinya ini bukan perbuatan syirik. Maka kata Syekh, jawablah perkataan orang tadi dengan berkata, Allah memang memberikan kepada Nabi hak untuk memberikan syafaat, tapi Allah juga melarangmu berdoa kepada Nabi karena Nabi sudah meninggal ya. Allah nyatakan fala tad'u ma'allahi ahada, jangan engkau berdoa kepada seorang pun selain Allah. Jangan kepada siapapun, termasuk pada Nabi kita. Lalu kata Syekh, fa idza kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyahu fik fa'ti'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau engkau berdoa kepada Allah agar memberikan kepada Nabi hak untuk memberikan syafaat kepadamu, kalau engkau berdoa kepada Allah supaya Nabi memberikan syafaat kepadamu, maka taatilah Allah dalam firman-Nya tadi, fala tad'u ma'allahi ahada, jangan berdoa kepada seorang pun selain Allah. Jadi kamu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan syafaat kepada Nabi saya, ya Allah berikanlah aku syafaat Nabimu, misalnya begitu. Kamu sudah berdoa kepada Allah, maka kamu pun taati firman Allah tadi, jangan berdoa kepada siapapun selain Allah. Jelas apa ya? Jadi jangan sampai, ya Allah berilah aku syafaat Nabimu, tapi setelah itu, wahai Nabi berilah aku syafaat. Jangan sampai udah berdoa kepada Allah malah melanggar larangan Allah. Jelas? Ini apa ya? Insya Allah jelas ya. Lalu wa aidan, nah ini bantahan berikutnya. Fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa sahha annal malaikata yashfa'un wal afraqa yashfa'un wal awliya'a yashfa'un. Ataqulu inna Allah a'tahum syafa'ata fa atlubuha minhum. Ya. Dan juga ini bantahan berikutnya. Syafaat ini diberikan juga, hak untuk memberikan syafaat diberikan juga kepada selain Nabi. Betul tidak? Yang bisa memberikan syafaat apakah cuma Nabi? Tidak ya. Kata Syekh, hak untuk memberikan syafaat ini juga diberikan kepada selain Nabi. Telah sahih dalam hadis bahwasanya para malaikat bisa memberikan syafaat. Dan anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik ini juga bisa memberikan syafaat. Dan para wali ini juga bisa memberikan syafaat. Apa maksud wali di sini? Wali Allah. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surat Yunus, yaitu orang yang beriman dan bertakwa ya. Walaupun tidak bisa terbang di udara, walaupun tidak bisa jalan di atas air, kalau orang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Jelas apa ya? Walaupun ketika ditusuk benda tajam terluka, ya itu wali Allah ya. Jadi wali Allah nggak mesti yang kalau ditusuk benda tajam, nggak nembus nih. Kalau disayat benda tajam, nggak berdarah. Itu bukan jadi patokan wali Allah ya. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kita kembali lagi, dan telah sahih bahwasanya wali-wali Allah, orang beriman dan bertakwa, mereka juga bisa memberikan syafaat. Jadi para nabi bisa memberikan syafaat, para malaikat bisa memberikan syafaat, anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik bisa memberikan syafaat. Lalu orang-orang beriman dan bertakwa soleh bisa memberikan syafaat. Betul? Nah, kalau memang kata Syekh mereka semua bisa memberikan syafaat, apakah engkau wahai orang yang melegalkan syirik akan berkata Allah memberi mereka hak untuk memberikan syafaat, karena itu aku meminta syafaat tersebut kepada mereka? Jelas? Ini bantahan untuk mereka nih, bantahan untuk orang yang melegalkan syirik. Kalau memang engkau wahai orang yang melakukan syirik berkeyakinan bahwasanya selain Nabi bisa memberikan syafaat, orang soleh bisa memberikan syafaat, malaikat bisa memberikan syafaat, apakah engkau akan berkata Allah memberikan mereka hak untuk memberikan syafaat, berarti aku meminta syafaat kepada mereka? Apakah kau mau berkata begitu?
Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadatillahi sholihin. Kalau memang kau berkata iya, aku akan meminta syafaat kepada mereka, kepada orang soleh, kepada malaikat, kepada orang yang meninggal dalam keadaan belum balik. Kalau engkau berpendapat demikian, berarti engkau sudah kembali kepada peribadatan kepada orang-orang soleh alladzii dzakarahu fi kitabih, yang sudah Allah sebutkan dalam kitabnya. Jelas apa ya? Jadi kalau misalkan ada orang ya tadi yang meminta syafaat kepada Rasul dalam keadaan Rasul sudah meninggal, tadi kan alasannya apa? Dia menyatakan boleh. Allah sudah memberikan kepada Nabi hak untuk memberikan syafaat. Berarti apa? Saya juga minta apa? Syafaat kepada Nabi, karena ini pemberian Allah. Ini bukan syirik. Jelas? Mereka menyatakan demikian. Ini bukan syirik, karena apa? Syafaat ini kan pemberian Allah. Allah memberikan hak syafaat kepada Nabi, saya mintanya kepada Nabi, karena ini pemberian Allah. Maka bantahan pertama apa? Itu perbuatan syirik, karena Allah sudah melarangmu berdoa kepada Nabi. Nah, itu pertama. Kedua, kalau engkau beralasan bolehnya perbuatan demikian dengan alasan itu pemberian Allah, maka yang mendapatkan syafaat bukan cuma Nabi, wali Allah bisa memberikan syafaat, para malaikat bisa memberikan syafaat, anak kecil yang belum balik meninggal ini bisa memberikan syafaat. Kalau memang kau berpendapat boleh meminta syafaat kepada Nabi karena itu pemberian Allah, berarti minta juga syafaat kepada orang soleh, malaikat, dan apa? Anak-anak yang mati belum balik, minta kepada dia. Kalau kau berpendapat itu boleh, berarti kamu sama seperti orang-orang musyrik yang mereka dulu minta syafaat kepada siapa? Orang-orang soleh. Nggak jauh beda. Jelas apa ya? Wa in qultala batala qauluka a'tahumma syafa'ana atlubuha mimma a'tahumma. Tapi kalau engkau berkata enggak boleh minta kepada orang soleh syafaat. Orang soleh sudah meninggal maksudnya ya. Enggak boleh. Kalau engkau berkata enggak boleh minta syafaat kepada malaikat, enggak boleh minta syafaat kepada orang soleh, enggak boleh minta syafaat kepada anak kecil yang mati dalam keadaan belum, enggak boleh, walaupun itu pemberian Allah. Nah, kalau engkau berkata demikian, berarti otomatis kamu juga tidak boleh minta syafaat kepada Nabi walaupun itu pemberian Allah. Jelas ya? Ini runtuh syubhat orang-orang musyrik ya. Jelas Bapak ya? Ini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa jadi bekal kita untuk meluruskan saudara-saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan dalam hal ini ya. Kesalahan parah ini Bapak ya. Ini kesalahan dalam masalah tauhid ini lebih parah daripada kesalahan dalam gerakan sholat. Jadi yang perlu kita koreksi yang pertama kesalahan dalam masalah tauhid akidah, baru ibadah. Karena kalaupun ibadah seorang bagus seperti sunnah Rasul, petunjuk Rasul, tapi tauhidnya rusak, nggak ada manfaatnya ibadah. Kalau akidahnya rusak, nggak ada manfaatnya dia beramal soleh sebanyak mungkin. Maka kita fokus kepada yang paling penting, lalu di bawahnya, dan di bawahnya. Jelas ya? Insya Allah ya. Nah, ini syubhat orang musyrik yang disebutkan Syekh, yaitu syubhat mereka melegalkan syirik dengan senjata syafaat Rasul. Lalu berikutnya, syubhat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh sini, fa'in qala, yang disebutkan oleh Syekh dari orang musyrik di sini, fa'in qala ana la usyriku billahi syai'an hasya wa kalla walakin alil tijaa ila sholihin laisa bisyirk. Ini sebenarnya mutar-mutar juga. Kata Syekh, kalau ia berkata, iya di sini siapa maksudnya? Orang yang melegalkan syirik ya. Kalau ia berkata, saya tidak menyekutukan Allah sedikit pun, hasya wa kalla, sekali-kali tidak. Akan tetapi minta tolong kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ini bukan syirik. Nah, ujung-ujungnya mirip kayak sebelumnya. Jelas apa ya? Jadi saya ini nggak menyekutukan Allah, saya nggak berbuat syirik, ya sekali-kali tidak, nggak mungkin saya berbuat syirik. Terus kenapa? Terus apa yang kamu lakukan selama ini? Minta-minta tolong pada orang soleh?
meminta tolong pada orang soleh itu bukan syirik. Nah ini syubhatnya, apa ya? Maka kalau dia berkata demikian, apa jawaban kita? Kata Syekh, faqul lahu, katakan kepada orang itu, fa idza kunta tuqiru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrimi zina wa tuqiru anna Allah la yaghfiru, fama hadzal amru alladhi 'azzamahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiru fa innahu la yadri. Jadi katakan kepadanya, kalau engkau mengakui bahwasanya Allah telah mengharamkan syirik dengan pengharaman yang lebih besar daripada pengharaman zina, dan engkau mengakui bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maka apa perkara yang Allah agungkan ini dan yang Allah sebutkan bahwa dia tidak mengampuninya, maka sungguhnya dia tidak akan tahu. Artinya gini, kalau dia berpendapat saya tidak menyebutkan Allah, maka kalau gitu apa maksud syirik itu? Jadi saya ingin mencecar dia. Jadi Bapak, kita jangan mudah terpancing dengan perkataan seorang. Seorang itu, saya nggak berbuat syirik. Jangan kita bingung, tanya dulu apa maksud syirik itu. Bisa jadi dia tidak paham syirik itu apa. Nanti disebutkan Syekh, misalnya saya syirik itu beribadah kepada berhala. Apa sih ibadah kepada berhala? Tanya lagi. Oh, ibadah kepada berhala itu artinya minta rezeki kepada berhala. Nah, kalau maksud kamu begitu, itu memang syirik, tapi bukan syirik seperti ini yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrik Quraisy. Nah, jelas apa ya? Jadi setiap dia menyebutkan perkataan jangan langsung diterima, tapi dicecar, diteliti. Dia ngomong gini, paham nggak ucapan dia itu? Jelas ya? Lalu kata Syekh ini, fakul lahu. Jadi saya ingin mengarahkan kita untuk mencecar dia, mengejar dia. Dia menyatakan saya tidak berbuat syirik. Tanya apa itu syirik? Kata Syekh ini, fakul lahu, katakan kepadanya, kaifa tubarri'u nafsaka minasyirk wa anta la ta'rifu? Bagaimana bisa engkau membebaskan dirimu dari syirik sedangkan engkau sendiri tidak paham apa itu syirik? Kamu menyatakan saya nggak berbuat syirik, tapi kamu sendiri nggak paham apa itu syirik. Nah ini Bapak dicecar nih, kejar nih. Am kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuruhu annahu la yaghfir wa la tas'alu anhu wa la ta'rifu? Atau bagaimana bisa Allah mengharamkan syirik terhadap dirimu dan Allah menyebutkan bahwa syirik tidak akan diampuni, tapi engkau tidak bertanya apa itu syirik dan engkau tidak berusaha untuk mengetahuinya? Atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Apakah kau menyangka bahwasanya Allah mengharamkan syirik tapi tidak menjelaskan kepada kita apa itu syirik? Jelas apa ya? Jadi mungkin nggak Allah menjelaskan syirik itu haram, pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah, tapi Allah tidak menjelaskan syirik itu apa? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau Allah melarang sesuatu, Allah akan menjelaskan, baik langsung dalam Al-Quran atau lewat lisan Nabi kita. Jelas ya? Jadi nggak mungkin Allah haramkan tapi nggak dijelaskan. Contohnya gini Bapak, nggak usah bingung. Allah menyatakan wa aqimus shalah, kerjakanlah sholat. Kira-kira Allah menjelaskan tidak sholat seperti apa? Atau cuma suruh sholat aja, dibikin bingung, gimana sholat ya? Kira-kira sholat bagaimana? Atau Allah jelaskan? Allah jelaskan, bisa langsung dalam Al-Quran atau lewat lisan Nabi. Jelas? Ya. Contohnya Allah menyuruhkan wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Apakah Allah cuma nyuruh tunaikan zakat tapi tidak terangkan zakat itu seperti apa, berapa kadarnya? Apakah begitu? Atau Allah terangkan? Allah terangkan kan, baik dalam Al-Quran atau lewat lisan Nabi-Nya. Begitu juga syirik. Syirik ini kan dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Lebih parah daripada zina, lebih parah daripada mabuk-mabukan. Bagaimana bisa Allah mengharamkan syirik tapi Allah tidak menjelaskan apa itu syirik, apa macam-macamnya? Nggak mungkin. Jelas ya? Ini maksud Syekh nih. Jadi Syekh ingin menyadarkan dia, bagaimana bisa engkau menganggap dirimu tidak berbuat syirik tapi kamu sendiri nggak paham apa itu syirik? Apakah mungkin Allah menurunkan Al-Quran menjelaskan tentang haramnya syirik tapi Allah tidak menjelaskan apa itu syirik? Tidak mungkin. Lalu kata Syekh ini, fa in qala asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Nah ini,
kalau ia berkata syirik adalah beribadah kepada patung. Jadi dia ingin berkelit nih. Dia menganggap perbuatan dia minta-minta tolong kepada orang soleh yang sudah meninggal, kepada Nabi, bukan syirik. Dengan alasan apa? Yang namanya syirik adalah beribadah kepada patung, dan kami tidak beribadah kepada patung. Nah, jangan langsung diterima, kita cecar dia. Kata Syekh, faqulau, katakan kepadanya, wa ma ma'na ibadatul asnam. Apa sih yang dimaksud beribadah pada patung? Jelas apa ya? Jadi kalau dia berkata syirik itu beribadah pada patung dan kami tidak beribadah pada patung, maka kejar dia. Apa yang dimaksud dengan ibadah pada patung? Coba terangkan kepada saya apa yang dimaksud ibadah pada patung. Kata Syekh, atadunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhsyab wal ahjar takhluqu wa tarzuq wa tudabbiru amran man da'aha fa hadha yukadzibul Qur'an kama qala ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Jadi kata Syekh, kalau dia berkata bahwa syirik itu adalah beribadah pada patung dan kami tidak beribadah pada patung, maka katakan kepada dia, apa sih yang dimaksud ibadah pada patung? Apa maksud beribadah pada patung? Apakah maksud ibadah pada patung? Yaitu engkau menyangka bahwasanya orang-orang dulu, jadi mereka menyangka orang-orang musyrik dulu itu, di musyrik Quraisy, mereka ibadah pada patung. Maksudnya ibadah patung siapa? Apakah engkau menyangka bahwasanya mereka meyakini kayu, batu itu bisa menciptakan dan memberikan rezeki dan mengatur perkara orang yang berdoa kepadanya? Jadi mereka orang yang melakukan syirik menyangka musyrikin Quraisy dulu beribadah kepada patung. Mereka meyakini orang ini mengira bahwasanya musyrikin Quraisy ketika beribadah pada patung, mereka mengira patung itu dari kayu maupun dari batu ini bisa menciptakan dan memberikan rezeki dan bisa mengatur urusan orang yang berdoa kepadanya. Apakah kamu menganggap demikian? Bahwasanya dulu musyrikin Quraisy beribadah pada berhala dengan anggapan berhala ini bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa mengatur urusan orang yang berdoa kepadanya. Kalau engkau menyangka demikian, ini sudah didustakan oleh Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Yunus 31, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada musyrikin Quraisy, siapakah yang mencipta, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Dan siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Di sini Nabi disuruh bertanya kepada siapa? Musyrikin Quraisy, musyrik Arab ketika itu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan orang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala urusan, turunnya hujan, rezeki dan semacamnya? Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka berkata, Allah. Allah lah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Allah juga yang mengeluarkan hidup dari yang mati, mengeluarkan mati dari yang hidup, dan Allah lah yang mengatur segala urusan. Nah, ini pengakuan siapa? Musyrikin Quraisy. Berarti musyrikin Quraisy tidak meyakini Lata bisa menciptakan. Mereka tidak meyakini Uzza bisa memberikan rezeki kepada mereka. Nah, ini Bapak ya. Jadi mereka tidak meyakini seperti itu. Jelas? Terus apa yang mereka yakini? Mereka meyakini sebagai perantara kepada Allah. Bukan berhala itu bisa memberikan rezeki, enggak. Mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki. Terus kenapa mereka beribadah kepada berhala? Mereka berharap berhala ini jadi apa? Perantara mereka kepada Allah. Istilahnya apa? Wasilah, memberikan syafaat, pembelaan mereka kepada Allah. Jelas apa ya? Nah,
Kalau mereka meyakini nih orang yang melegalkan syirik beranggapan bahwasanya orang musyrikin Quraisy beribadah pada berhala, artinya berhala itu bisa menciptakan, mengatur rezeki, tidak. Ini sudah dibatalkan dalam Al-Qur'an. Wa in qala, tapi kalau ia berkata huwa man qasada khasyabatan au hajaran au bunay au binyatan ala qabrin au ghairi yad'una dzalik wa yadhbahuna lahu wa yaqulun innahu yuqarribuna ila Allah zulfa wa yadfa'u 'anna bi barakati wa yu'tina bi barakati faqul sadaqt wa hadha huwa fi'lukum 'indal ahjar wal binayati allati 'ala al-qubur wa ghairiha. Nah ini, kalau ia berkata, orang yang melegalkan syirik berkata, yang dimaksud beribadah kepada patung, kepada berhala, maksudnya yaitu menyengaja kepada kayu, batu, atau bangunan yang di atas kubur atau di atas kubur, lalu berdoa kepadanya. Jadi sengaja datang ke kayu tertentu, batu tertentu, bangunan tertentu, baik di atas kubur maupun selain kubur, lalu berdoa kepadanya dan menyembelih hewan untuknya, lalu berkata, ia mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan Allah menolak bahaya dari kami karena berkahnya, dan Allah memberikan rezeki kepada kami karena berkahnya. Kalau itu maksud ibadah kepada patung, fakul, maka katakan kata Syekh kepada orang itu, sodak, kau betul. Kalau maksudnya ibadah kepada patung begitu, betul. Dan inilah perbuatan kamu di kubur-kubur wali. Nah itu jelas apa ya? Ini bantahan pada mereka. Jadi mereka kan ingin berkelit, kami nggak berbuat syirik karena syirik itu beribadah pada patung, kami tidak beribadah pada patung. Maka istilahnya dibalikan lagi, apa maksud ibadah pada patung? Kalau maksudnya ibadah patung itu artinya berdoa kepada patung karena patung meyakini patung bisa memberikan rezeki, bisa memberikan menyelamatkan dari mara bahaya, ini tidak terjadi pada orang-orang musyrik zaman dahulu. Tapi kalau maksud ibadah pada patung artinya berdoa kepada patung supaya memohon kepada Allah diselamatkan dari rezeki, betul, ini ibadah pada patung. Dan inilah yang kalian lakukan di mana? Di kubur-kubur, di batu-batu tertentu, bilang bangunan tertentu, baik di atas kubur maupun selain kubur. Sampai ya? Itu bantahannya. Jadi ada dua bantahannya ya. Jadi intinya gini, apapun syubhat yang dilontarkan orang yang melegalkan syirik, jangan langsung kita terima, oh iya, enggak, kita cecar sampai dia terdesak. Jadi jangan kita mudah dibelokkan dalam perdebatan itu. Di antara etika atau adab dalam berdebat, kita batasi perdebatan. Misalkan pembahasan tentang syafaat, jangan belok kemana-mana. Jelas ya? Nah, jadi kalau dia berusaha belok, balikan lagi atau kejar terus sampai dia terdesak. Jelas ya? Jadi jangan mudah kita terlena, oh iya, akhirnya syubhat masuk kita. Jadi harus kritis. Lalu kata Syekh menutup di sini, fahada aqarra anna fi'lahu hadha wa ibadatul asnam wa huwal matlub. Ia sudah mengakui bahwa perbuatan mereka itu adalah peribadatan kepada berhala, dan inilah yang dimaksudkan ya. Ya mungkin sampai sini. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi, masih menyinggung tentang ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.